Beliau kerap memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah, artinya pipi yang kemerah-merahan, sebab kulit Aisyah yang sangat putih hingga terlihat kemerahan saat tertimpa sinar matahari. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti, dan hari ini kita bakalan bahas tentang Aisyah yang merupakan istri dari Nabi Muhammad. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pertama-tama Ayu mohon maaf jika nanti ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tempat, dan lain sebagainya. Sumber ini Ayu dapatkan dari internet. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, serta subscribe, like, komen, dan juga membagikan video ini. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Aisyah binti Abu Bakar hidup sekitar tahun 613 atau 614 sampai 678 Masehi, adalah istri ketiga dari Nabi dan Rasul Islam, yaitu Nabi Muhammad. Dalam penulisan Islam kerap pula ditambahkan pada namanya berupa gelar ibu orang-orang mukmin atau Ummul Mukminin sebagai bentuk penghormatan, yang mana dalilnya berasal dari ayat Al-Quran. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Di antara istri-istri Nabi Muhammad, Aisyah adalah istri favorit beliau. Nabi Muhammad menyebut bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak datang kepada beliau di tempat tidur manapun selain miliknya Aisyah. Aisyah dikenal sebagai perempuan yang cerdas, yang darinya banyak diwariskan ilmu mengenai hukum Islam dan hadis. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar, yaitu khalifah pertama, hasil dari pernikahan dengan istri keduanya, yaitu Ummi Ruman yang melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Nabi Muhammad 2 kali bermimpi kalau Aisyah dibawakan oleh malaikat untuk menjadi jodoh beliau. Menganggap itu adalah ketentuan dari Allah yang harus dijalankan, beliau pun meminta kepada ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar, untuk memberikan putrinya demi menjadi istri beliau. Abu Bakar awalnya keberatan akan hal itu, dikarenakan menurutnya Nabi Muhammad dan dirinya adalah saudara. Namun setelah diyakinkan bahwa dirinya dan sang Rasul hanya saudara dalam agama, dan Aisyah adalah halal untuk Rasul nikahi, rasa ragu di dalam hati Abu Bakar pun terangkat. Di berbagai riwayat sahih dicatatkan bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad ketika Aisyah berumur 6 atau 7 tahun. Dan di saat itu Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Namun setelah berumur 9 tahunlah Aisyah diantarkan ke rumah Nabi dan disetubuhi oleh beliau. Dikarenakan pada selang waktu tersebut Aisyah sakit dan rambutnya rontok. Akan tetapi menurut pendapat seorang ulama Ahmadiyah, Ghulam Nabi Muslim Sahib, Aisyah setidaknya berumur 19 tahun saat berumah tangga dengan Rasulullah. Namun argumennya dan yang serupa dengannya dibantah secara terperinci oleh ulama besar serta ahli hadis, Gibril, Fawad, Haddad, dan situs Islam Salafi, Islam QA Info, dengan menekankan bahwa riwayat-riwayat mengenai Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada umur 6 atau 7 tahun dan mulai berumah tangga pada saat berusia 9 tahun tercatat secara mutawatir atau secara massal dengan berbagai jalur sanad yang berbeda di dalam Kutubus Sittah atau 6 kitab induk hadis dalam Islam, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya dan wajib
hukumnya seorang muslim untuk mengimaninya. Ketika telah berumur 9 tahun, Aisyah yang sedang bermain ayunan bersama teman-temannya dipanggil oleh ibunya. Ia pun menghampiri ibunya tanpa tahu apa maksud dirinya dipanggil. Ibunya menarik lengannya dan menyuruhnya berdiri di depan pintu. Ia terengah-engah pada waktu itu. Ketika nafasnya telah teratur, ibunya pun membasuhnya dengan air. Setelah itu ia dibawa ke sebuah rumah di mana terdapat perempuan-perempuan Ansor yang memanjatkan doa untuknya. Lalu ibunya mempercayakannya kepada perempuan-perempuan tersebut yang mana lalu meriasinya. Dan pada saat hari beranjak siang, tanpa ia duga Rasulullah mendatanginya dan ibunya memberikan dirinya kepada beliau. Aisyah membawa serta boneka-boneka miliknya meskipun ia telah berumah tangga bersama Rasulullah. Menurut Fathul Bari, bermain dengan boneka haram hukumnya dalam Islam. Namun diperbolehkan untuk Aisyah pada saat itu karena ia belum mencapai masa pubertas. Akan tetapi terdapat suatu riwayat yang menyebut bahwa Aisyah berkata, perempuan sudah baligh apabila ia telah berumur 9 tahun. Teman-teman Aisyah suka berkunjung ke kamarnya untuk bermain boneka bersamanya. Namun ketika Nabi Muhammad masuk, mereka selalu bersembunyi. Akan tetapi dengan baik hati sang Nabi memanggil mereka untuk ikut bermain dengan Aisyah. Aisyah hidup bersama Rasulullah sampai akhir hayat beliau di usia ke-63 tahun. Dengan Aisyah berusia 18 tahun pada saat itu. Aisyah tidak lagi menikah setelah itu dikarenakan haram hukumnya istri-istri Nabi Muhammad untuk dinikahi orang lain setelah wafatnya beliau. Para istri Rasul terbagi menjadi 2 kubu. Yang satu terdiri dari Aisyah, Hafsah, Safiyah, dan Saudah. Sedangkan kubu satunya lagi terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri beliau yang lain. Umat muslim pada saat itu sadar kalau Aisyah adalah istri favorit Nabi. Maka bila mereka ingin memberikan hadiah kepada sang Nabi, mereka menunggu hingga Nabi mengunjungi rumah Aisyah untuk gilirannya. Kubunya Ummu Salamah mendiskusikan masalah ini bersama dan berkeputusan bahwa Ummu Salamah mesti meminta kepada Rasulullah supaya menyuruh umatnya untuk mengirim hadiah mereka ketika Rasulullah juga berada di rumah istri-istrinya yang lain. Ketika saat gilirannya bersama Nabi, Ummu Salamah pun membicarakan hal tersebut dengan beliau. Namun beliau tidak memberikan jawaban. Setelah gilirannya bersama Nabi usai, Ummu Salamah pun ditanyakan oleh istri-istri Nabi yang ada di kubunya. Ia memberitahu mereka bahwa Rasul tidak memberikan jawaban. Maka mereka memintanya untuk mencoba lagi. Pada hari gilirannya yang berikutnya, Ummu Salamah mencoba kembali membicarakan hal tersebut kepada Rasul. Akan tetapi beliau tetap tidak memberikan jawaban. Setelah gilirannya usai, istri-istri Rasul yang ada pada grupnya kembali bertanya ke Ummu Salamah. Dia pun menceritakan kalau Rasul lagi-lagi tidak memberikan jawaban. Maka mereka berkata kepadanya, bicarakan dengan beliau sampai beliau memberikanmu jawaban. Maka ketika waktu gilirannya, Ummu Salamah mencoba membicarakan hal tersebut lagi dengan Nabi. Dan akhirnya beliau pun memberikan jawaban. Beliau berkata, jangan sakiti aku mengenai Aisyah.
Sebab firman-firman Allah tidak datang kepadaku di tempat tidur manapun selain tempat tidurnya Aisyah. Ummu Salamah pun berkata, aku memohon ampun kepada Allah karena telah menyakitimu. Kubu Ummu Salamah lalu memanggil Fatimah, anaknya sang Rasul. Mereka meminta agar Fatimah memohon kepada beliau supaya memperlakukan mereka setara dengan Aisyah binti Abu Bakar. Fatimah lalu pergi membicarakan hal tersebut ke sang Nabi, dan beliau menjawab, wahai putriku, tidakkah kau mencintai apa yang aku cintai? Fatimah pun menjawab, iya. Dia lalu pergi melaporkan hal tersebut ke istri-istri Nabi dari kubu Ummu Salamah. Tidak puas, mereka meminta supaya Fatimah untuk kembali memohon hal tersebut kepada beliau. Namun Fatimah menolak. Mereka pun kemudian menyuruh Zainab binti Jahsy yang merupakan salah satu istri Nabi dan sepupu beliau untuk pergi memohon kepada beliau. Ketika bertemu dengan Nabi dengan menggunakan kata-kata yang kasar, Zainab berkata, istri-istrimu meminta dirimu untuk memperlakukan mereka dan putrinya Ibnu Abu Quhafah atau Aisyah secara setara. Zainab menaikkan suaranya lalu mengumpati Aisyah di mukanya yang saking kerasnya. Rasulullah pun melihat ke hadapan Aisyah, menunggu apakah dia akan membalasnya atau tidak. Maka Aisyah pun membalas Zainab sampai membuat Zainab terdiam, yang mana ini membuat Nabi tersenyum dan berkata, dia memang benar-benar putri Abu Bakar. Pada peristiwa terpisah, Nabi Muhammad pernah ingin menceraikan salah satu istrinya, yaitu Saudah, karena Saudah telah mulai tua. Saudah lalu memohon agar sang Nabi mempertahankannya dengan memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi pun menerima usulan tersebut dan tetap mempertahankannya. Aisyah pernah dituduh telah berzina dengan salah seorang pasukan Nabi yang mengantarnya pulang ketika dirinya tertinggal dari rombongan sang Rasul. Berzina bagi perempuan yang mempunyai suami adalah sebuah pelanggaran serius dalam Islam yang hukumannya adalah dirajam sampai mati. Setiap kali Nabi Muhammad akan melakukan serangan ghazwah ke pemukiman atau kafilah dagang milik orang-orang kafir, beliau biasa mengundi istri-istrinya untuk memilih salah satu dari mereka yang akan menemaninya. Aisyah menjadi orang yang beruntung pada saat itu. Ia pun dibawa di dalam sebuah rengga tertutup di atas seekor unta. Dalam perjalanan pulang seusai serangan, rombongan Nabi berhenti sejenak untuk istirahat, dan Aisyah pun turun untuk buang air. Sekembalinya dirinya ke rengga, ia menyadari bahwa kalungnya hilang. Maka Aisyah kembali ke tempat ia buang air untuk mencarinya. Setelah berhasil menemukannya, rupanya rombongan Nabi telah pergi. Mengira Aisyah berada dalam rengganya. Maka Aisyah pun menunggu di tempat itu, berharap rombongan Nabi akan sadar bahwa dirinya tertinggal. Menunggu lama, Aisyah mengantuk dan tertidur. Pada pagi harinya, Safwan bin Mu'attal, salah seorang pasukan Nabi yang tertinggal karena alasan tertentu, menemuinya dan mengantarnya pulang. Setibanya di Madinah, timbullah rumor bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa Aisyah terbaring sakit selama sebulan semenjak dirinya pulang, yang mengakibatkan rumor tersebut semakin besar dan tidak
terkendali. Selama sakitnya, Aisyah telah menduga ada yang aneh, sebab Nabi tidak lagi berlaku hangat kepadanya dan cenderung menghindari berkomunikasi langsung dengannya. Ia pun mengetahui kalau ada tuduhan dirinya telah berzina setelah diceritakan oleh Mistah. Aisyah pun merasa sedih dan meminta kepada sang Rasul supaya dirinya diizinkan untuk kembali ke rumah ibunya untuk menenangkan diri. Setibanya di rumahnya, Aisyah menanyakan kepada ibunya tentang apa yang terjadi, dan ibunya berkata, "Wahai putriku, jangan terlalu mencemaskan masalah ini. Demi Allah, tidak pernah ada wanita menawan yang dicintai suaminya yang memiliki istri-istri lain selain di mana istri-istri yang lain dari suaminya itu akan membuat-buat berita bohong tentang dirinya." Aisyah pun pergi ke kamarnya dan menangis. Di pagi harinya, Nabi Muhammad yang belum juga mendapatkan petunjuk dari Allah mengenai permasalahan ini memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk menanyakan pendapat mereka. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tetap pertahankan istrimu karena demi Allah kami tidak tahu apa-apa tentang dirinya kecuali kebaikan." Sedangkan Ali berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak membatasi dirimu, ada banyak perempuan selain dirinya. Namun engkau dapat bertanya kepada si pelayan wanita yang akan mengatakan hal yang sebenarnya." Rasulullah pun memanggil Barirah, pelayannya Aisyah, menanyakannya apakah ada gerak-gerik Aisyah yang membangkitkan rasa kecurigaan dirinya. Yang mana Barirah berkata, "Tidak, demi Allah yang telah mengirimkanmu kebenaran, saya tidak pernah melihat sesuatu yang salah darinya kecuali diakibatkan dirinya yang masih kecil. Ia terkadang tertidur dan meninggalkan adonan keluarganya dimakan kambing." Maka setelah saat itu Nabi pun naik ke atas mimbar mengajak para pengikutnya untuk menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah memfitnah keluarganya. Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku akan membebaskanmu dari dirinya. Jika orang itu dari Bani Aus, aku akan penggal kepalanya. Dan jika dia berasal dari saudara-saudara kami, Bani Khazraj, maka perintahkanlah kami, dan kami akan memenuhi perintah Anda." Pimpinan Bani Khazraj, Sa'ad bin Ubadah pun berdiri dan berkata, "Demi Allah, kau telah berbohong. Kau tidak boleh membunuhnya dan kau tidak akan bisa membunuhnya." Usaid bin Hudair lalu ikut berdiri dan berkata ke Sa'ad bin Ubadah, "Kau yang berbohong. Demi Allah kami akan membunuhnya, dan kau adalah seorang munafik yang membela teman munafiknya." Cekcok pun semakin memanas antara Bani Aus dan Khazraj. Sebelum timbul konflik antara kedua belah pengikutnya tersebut, Nabi pun mendiamkan mereka. Aisyah telah menangis tanpa henti 2 malam 1 hari. Saat itu ia ditemani orang tuanya dan seorang perempuan Ansor memasuki kamarnya dan ikut menangis dengannya. Tidak lama setelahnya, Rasulullah pun datang mengunjunginya. Selama 1 bulan lebih firman dari Allah tidak turun-turun kepada beliau mengenai kasus ini. Setelah duduk, Nabi mengucap tasyahud dan berkata, "Wahai Aisyah, aku telah diinformasikan hal ini dan itu mengenai dirimu. Dan jika kamu tidak bersalah, Allah akan menunjukkan ketidakbersalahanmu. Sedangkan jika kamu telah melakukan dosa, maka mintalah ampunan kepada Allah
dan bertobat kepadanya. Karena ketika seorang hamba mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Ketika Rasulullah selesai dengan perkataannya, Aisyah telah berhenti menangis. Ia pun meminta kepada orang tuanya untuk menyampaikan apa yang ingin ia katakan kepada Rasulullah. Namun mereka menolak dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada sang Rasul. Aisyah pun berbicara langsung kepada sang Rasul. Demi Allah, aku tahu kalau engkau telah mendengar cerita ini. Sampai-sampai hal itu tertanam di pikiranmu dan membuatmu mempercayai hal itu. Jadi sekarang kalaupun aku mengatakan bila aku tidak bersalah dan Allah tahu aku tidak bersalah, engkau pasti tidak akan mempercayaiku. Dan bila aku mengatakan aku melakukan hal itu dan Allah tahu kalau aku tidak melakukannya, engkau pasti akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak mendapatkan perbandingan lain dari situasi diriku saat ini denganmu selain dengan situasi yang pernah dialami ayahnya Yusuf yang berkata, maka bagiku kesabaran adalah yang paling cocok untuk menghadapi hal yang engkau nyatakan, dan hanya Allah lah satu-satunya yang bisa dipinta pertolongan. Aisyah lalu berbalik dan berbaring di tempat tidurnya. Maka seketika itu wahyu datang kepada Nabi Muhammad dan beliau berkata, Aisyah, Allah telah menyatakan ketidakbersalahanmu. Ibu Aisyah pun berkata kepada Aisyah, berdirilah dan hampiri beliau. Namun Aisyah berkata, demi Allah, aku tidak akan menghampiri dirinya dan aku tidak akan berterima kasih kepada siapapun selain kepada Allah. Rasulullah lalu menyampaikan ayat-ayat yang telah diturunkan Allah kepadanya. Quran Surat An-Nur ayat 11-20. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya di rumahnya serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi pun lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah, dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain. Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka dan Allah menurunkan ayat yang mengancam jika sang Nabi berkehendak maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik. Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan. Tapi saat ini masih hari ke-29, yang mana Rasulullah menjawab, bulan ini berisi 29 hari. Akan tetapi sebuah riwayat mengatakan bahwa keributan di atas terjadi bukan karena Hafsah marah melihat Nabi bersetubuh dengan Maria,
Akan tetapi hanya dikarenakan Nabi meminum madu di rumah salah satu istrinya, Zainab binti Jahsy, yang dianggap Hafsah kalau madu tersebut memiliki bau tidak sedap. Namun terdapat juga riwayat lain yang menyiratkan bahwa meminum madu adalah bentuk eufemisme pada zaman itu dari berhubungan seks di saat hari-hari terakhir Rasulullah, di mana sakitnya semakin serius. Beliau meminta supaya dirinya dirawat di rumahnya Aisyah. Beliau pun dipandu ke sana oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dengan kaki beliau terseret-seret di tanah. Di dalam Sahih Bukhari, yang merupakan kitab koleksi hadis yang dianggap paling sahih dan salah satu dari Sahihain, diriwayatkan bahwa Aisyah melaporkan sang Nabi pada saat sakitnya yang berujung kematian sering berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Dan pada saat ini aku merasa pembuluh jantungku seperti sedang dipotong oleh racun itu." Sahih Bukhari 4428. Sakit yang dialami Nabi Muhammad pun semakin parah, dan pada waktu-waktu terakhirnya beliau dilaporkan kerap berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan izinkanlah aku bergabung dengan teman-teman yang tertinggi di surga." Beliau pun wafat dengan Aisyah mengatakan bahwa air liurnya bercampur dengan air liur sang Nabi. Akan tetapi beberapa riwayat dari kalangan Syiah menuding bahwa kematian Nabi Muhammad justru diakibatkan oleh racun yang disisipkan oleh Aisyah yang berkomplot dengan Hafsah. Di berbagai riwayat sahih, Umar bin Khattab, Aisyah serta para sahabat Nabi lainnya mengatakan bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad terdapat ayat-ayat mengenai hukum rajam dan menyusui orang dewasa atau agar menjadi mahram. Akan tetapi ayat-ayat itu tidak lagi dapat ditemukan di dalam Al-Quran saat ini. Pada sebuah hadis hasan, Aisyah melaporkan bahwa ketika umat muslim sedang disibukkan oleh prosesi pemakaman Nabi Muhammad, seekor domba masuk ke kamarnya dan memakan kertas yang berisi catatan ayat-ayat tersebut. Ulama-ulama berpendapat bahwa untuk apa yang terjadi pada ayat-ayat ini adalah salah satu bentuk nasakh atau pembatalan pada ayat-ayat Al-Quran, di mana lafaz atau bacaannya dihapus, namun hukumnya masih berlaku. Di masa hidupnya Nabi Muhammad, ada seorang perempuan bernama Sahlah binti Suhail yang meminta solusi kepada beliau mengenai suaminya Abu Hudzaifah yang tidak senang ketika Salim, pria yang telah dewasa yang sejak kecil Sahlah anggap sebagai anak, keluar masuk rumahnya dengan bebas. Ditambah lagi mereka hanya memiliki satu ruangan. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Susui dia dengan payudaramu, maka dia akan menjadi mahrammu." Dan apa yang menjadi pikiran Abu Hudzaifah akan hilang setelah itu. Sahlah menjawab, "Bagaimana aku bisa menyusuinya? Dia kan sudah dewasa." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Aku tahu kalau dia sudah dewasa." Sehingga Sahlah susuilah Salim, dan ketidaksenangan di dalam hati Abu Hudzaifah pun terangkat setelah itu. Dalam riwayatnya Ibnu Umar, dirinya melaporkan bahwa Rasulullah tertawa. Peristiwa ini pun dijadikan teladan oleh Aisyah setelah wafatnya Nabi. Ia menyuruh adiknya yaitu Ummu Kulsum binti Abu Bakar
dan putri dari saudara laki-lakinya untuk menyusui pria mana saja yang ia inginkan untuk datang menemuinya. Istri Nabi Muhammad yang lain, Ummu Salamah, mengatakan bahwa dirinya dan istri-istri lain sang Nabi merasa tidak suka akan apa yang dilakukan Aisyah tersebut. Dia berkata kepada Aisyah bahwa dirinya beranggapan praktek tersebut hanya khusus untuk kasus Salim, bukan untuk umum. Yang mana Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau melihat di dalam diri Rasulullah suri tauladan untukmu?" Posisi Aisyah sangat kuat dalam permasalahan fikih ataupun keilmuan Islam. Al-Zuhri berkata, jika ilmu Aisyah digabungkan dengan ilmu semua istrinya, Nabi Muhammad, dan ilmu semua wanita, maka ilmu Aisyah akan lebih baik. Atta bin Abi Rabah berkata, Aisyah adalah orang yang paling berilmu dan paling baik pendapatnya di antara orang-orang biasa. Urwah berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih ahli dalam fikih, kedokteran atau puisi selain Aisyah. Abu Musa al-Ash'ari berkata, jika kami bingung dengan ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad, kami akan bertanya kepada Aisyah dan kami akan menemukan penjelasan darinya. Selain terkenal akan kecerdasannya, Aisyah juga memiliki sifat yang jujur dan suka berterus terang. Ia kerap kali tanpa takut mengutarakan pendapatnya apabila dirinya menemukan hal-hal yang kurang ia senangi. Seperti pada suatu ketika, orang-orang berkata di hadapannya mengenai apa-apa saja yang membatalkan sholat seorang mukmin, yaitu anjing, keledai, dan perempuan apabila mereka berjalan di depan orang-orang yang sedang sholat. Aisyah pun lalu berkata, kalian samakan kami, perempuan, dengan anjing? Aisyah menceritakan bahwa sang Nabi suka melaksanakan sholat ketika Aisyah tiduran di tempat tidurnya yang berada di tengah-tengah sang Nabi dan kiblat. Dan ketika Aisyah sedang membutuhkan sesuatu, ia akan menyelinap keluar karena dirinya mengaku tidak suka menghadapi sang Nabi. Pada peristiwa lain, diriwayatkan bahwa Aisyah mengaku dirinya memandang rendah perempuan-perempuan yang memberikan diri mereka kepada Nabi Muhammad. Ia berkata, dapatkah seorang perempuan memberikan dirinya kepada seorang pria? Akan tetapi tidak lama berselang ayat Al-Quran dari Allah pun turun yang mengizinkan Nabi Muhammad menyetubuhi perempuan-perempuan tersebut. Aisyah pun berkata kepada Nabi, aku merasa Tuhanmu begitu sigap dalam memenuhi keinginan dan hasratmu. Aisyah juga tidak segan membicarakan hubungan seksualitasnya bersama Nabi. Dalam kesempatan lain, ia menceritakan ketika ia selesai mencuci pakaian Nabi dan akan menjemurnya. Beberapa kali ia temukan jejak-jejak air mani Nabi masih tersisa di pakaian beliau. Maka ia pun membersihkannya dengan menggunakan kukunya untuk menggaruknya. Dan Nabi pun mengenakan pakaian tersebut kemudian untuk sholat. Di riwayat-riwayat lain juga diceritakan bahwa dirinya mendapat giliran lebih banyak dari istri-istri Nabi Muhammad lainnya. Sang Nabi suka mandi di dalam satu bak dengannya sehabis berhubungan seksual atau junub. Dan bagaimana ketika dirinya sedang menstruasi, Nabi suka menyuruhnya menggunakan izar, pakaian yang dipasang di bawah pinggang. Lalu beliau membelai-belai badannya. Permusuhan antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah diperkirakan sudah terjadi semenjak Nabi masih hidup. Ketika tersebar rumor bahwa Aisyah telah berzina, yang mana hukumannya dalam Islam adalah dirajam sampai mati, Nabi
yang belum mendapatkan wahyu dari Allah selama sebulan tentang benar atau tidak rumor tersebut, menanyakan ke sahabat-sahabatnya. Salah satunya adalah Ali. Ali menjawab, Allah tidak membatasimu, masih ada banyak perempuan lain. Pada hadis tentang hari-hari terakhir Nabi, yang mana Nabi meminta supaya dirawat di rumah Aisyah, Aisyah menolak untuk menyebutkan nama Ali pada riwayatnya, meskipun ia menyebut nama Al-Abbas yang bersama dengan Ali memandu Nabi ke rumah Aisyah. Selepas wafatnya Nabi, Ali yang merupakan sepupu Nabi mengklaim dirinya ditunjuk oleh Nabi ketika beliau masih hidup untuk menjadi khalifah pertama. Namun klaim Ali tersebut dibantah oleh Aisyah yang mengatakan kalau dirinya selalu bersama Nabi menjelang akhir hayat beliau dan tidak sekalipun ia mendengar Nabi menunjuk Ali sebagai khalifah. Orang-orang pun akhirnya berbaiat kepada Abu Bakar, yaitu ayahnya Aisyah, yang menjadikan Abu Bakar khalifah ketika istri Ali, yakni Fatimah yang juga merupakan putri Nabi Muhammad, meminta kepada Abu Bakar harta peninggalan Nabi Muhammad di Fada, Madinah dan Khaybar yang sebelumnya merupakan harta orang kafir yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Abu Bakar menolaknya dengan dalih bahwa dirinya pernah mendengar Nabi berkata kalau nabi-nabi tidak mewariskan harta mereka kepada keluarga mereka, melainkan harta peninggalan mereka adalah untuk umat, dan dirinya takut kalau memberikan harta peninggalan Nabi ke Fatimah, maka sama saja dirinya telah melenceng dari Islam. Fatimah yang marah pun tidak berbicara lagi dengan Abu Bakar hingga wafatnya Fatimah beberapa bulan kemudian di usia mudanya. Hal ini diriwayatkan secara sahih di kitab-kitab hadis Islam Sunni. Namun di Islam Syiah terdapat riwayat bahwa setelah mendapat penolakan tersebut, Fatimah berkhutbah di Masjid Nabawi, mengklaim ketidaksahan kekhalifahan Abu Bakar dan mengatakan kalau Abu Bakar sudah mengada-ngada dengan perkataannya. Di dalam riwayat yang juga diakui Islam Sunni, Umar bin Khattab yang merupakan rekan Abu Bakar lalu menggerebek rumah Fatimah yang di dalamnya sedang terdapat pertemuan dari orang-orang yang menentang kekhalifahan Abu Bakar. Oleh Islam Syiah, peristiwa ini dianggap sebagai penyebab Fatimah keguguran dan wafat beberapa bulan setelahnya. Dalam riwayat Islam Sunni, selepas Abu Bakar wafat dan Umar dan Utsman tewas dibunuh, Ali pun diangkat sebagai khalifah oleh orang-orang yang sebagiannya merupakan pemberontak terhadap pemerintahan Utsman. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad pun dipaksa oleh Ali untuk berbaiat kepada Ali. Namun beberapanya menolaknya, meski secara formalitas tetap berbaiat kepadanya. Di antara mereka adalah Talhah dan Zubair. Mereka pun meninggalkan Madinah menuju Mekah. Aisyah yang sebelumnya dilaporkan memancing orang-orang untuk mengkudeta Utsman, kini berbalik haluan mengajak orang-orang untuk berperang melawan Ali dengan dalih membalaskan kematian Utsman. Aisyah pun bergabung dengan Talhah dan Zubair untuk berperang melawan Ali, yang kemudian perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Pihak Aisyah kalah pada pertempuran tersebut. Namun, karena Aisyah merupakan istri favorit Nabi, membunuhnya ditakutkan akan menimbulkan amarah Nabi dan Allah. Ia pun tidak dibunuh dan diantarkan ke rumahnya.
Muawiyah yang merupakan sepupu Utsman pun lalu melanjutkan peperangan terhadap Ali yang kemudian dikenal sebagai Perang Siffin. Tidak ada pemenang pada perang tersebut dikarenakan kedua pihak kemudian sepakat untuk melakukan arbitrase tentang kematian Utsman. Meski sebelumnya Ali telah mewanti-wanti kepada pasukannya kalau permintaan arbitrase oleh pihak Muawiyah dengan mengangkat Al-Quran hanyalah upaya supaya mereka menghindari kekalahan. Sejumlah pengikut Ali mempercayai perkataan pihak Muawiyah yang memaksa Ali untuk menyepakati pembentukan arbitrase tersebut. Sejumlah pendukung Ali yang lain tidak terima dan keluar dari pasukan Ali pada saat itu karena mereka menganggap keputusan Ali telah melenceng dari Islam yang lurus. Mereka lalu dinamai Khawarij atau yang keluar. Ketika proses arbitrase, dua arbitrator menyatakan kalau para pemberontak yang merupakan pendukung Ali bersalah dalam pembunuhan terhadap Utsman. Proses arbitrase pun kolaps dan Ali pun mengumpulkan kembali pasukannya, termasuk para Khawarij. Namun para Khawarij memberi syarat kalau Ali harus mengakui dirinya telah tersesat dan bertobat. Ali pun berangkat tanpa mereka. Namun lalu terdengar desas-desus kalau orang-orang Khawarij tersebut menanyakan tiap-tiap muslim yang mereka temui mengenai pendapat mereka akan Ali dan Utsman dan membunuh siapa-siapa saja yang tidak sepandangan dengan mereka. Ali pun mengirim seseorang untuk menginvestigasi rumor itu. Namun utusan Ali tersebut kemudian juga dibunuh. Para pasukan Ali yang takut kalau keluarga mereka akan menjadi target kaum Khawarij tersebut menekan Ali untuk menghadapi mereka dan pertempuran Nahrawan pun terjadi. Ali memenangkan pertempuran tersebut, namun ini menimbulkan rasa dendam di hati pihak yang dikalahkan dan yang memiliki pandangan yang sama. Beberapa kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Ali dan mereka berhasil membunuhnya dengan pedang yang dilapisi dengan racun. Ketika mendengar kabar kematian Ali tersebut, Aisyah dilaporkan melemparkan tongkatnya dan bersantai di tempat duduknya seperti seorang pengembara yang bahagia ketika pulang ke rumahnya. Sewaktu diberitahu kalau yang membunuh Ali adalah orang dari Murad, Aisyah berkata, meskipun dia jauh telah mengumumkan kematiannya. Seorang pemuda atau gulam yang mulutnya tiada berdebu, yakni memiliki perkataan yang benar. Ketika ditanya oleh Zainab binti Abu Salamah apakah perkataan Aisyah tersebut mengenai kematian Ali, Aisyah berkata, aku pelupa dan jika aku lupa, ingatkan aku. Aisyah jatuh sakit selama beberapa bulan jelang Ramadan. Meskipun begitu, beliau tetap tidak pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan ketika dijenguk para sahabat, ia seperti tidak menunjukkan dirinya sakit. Baik, alhamdulillah, kata Aisyah. Beliau pun berpulang setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk umat. Ia wafat tatkala sholat witir pada 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi ketika Aisyah berumur 67 tahun. Sahabat Nabi Abu Hurairah lah yang memimpin sholat jenazah untuk Aisyah setelah selesai sholat tahajud. Aisyah dimakamkan pada malam itu pula di Jannat Al-Baqi, sebuah pemakaman utama yang terletak di Madinah, tak jauh dari Masjid Nabawi. Dikisahkan orang-orang berkerumun, bertakziah
dan datang dari segala penjuru angin. Tidak pernah ada kerumunan sebanyak itu dalam sebuah malam. Pada hari itu, pada 17 Ramadan, telah berpulang seorang sumber ilmu paling penting dalam sejarah Islam. Seorang yang begitu dikasihi Rasulullah dan perempuan paling cerdas dalam sejarah Islam. Aisyah bukanlah sekedar perempuan biasa, melainkan ia dulu lentera ilmu bagi seluruh umat Islam sepanjang masa. Dalam sebuah hadis yang termaktum Sahih Bukhari juga disebutkan, Aisyah merupakan istri yang paling dicintai Nabi Muhammad. Konteks hadis ini adalah sahabat Amr bin As ketika bertanya tentang orang yang dicintai Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Kalau dari kalangan laki-laki, tanya Amr lagi. Rasulullah menjawab, "Ayahnya, Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarawan Sunni melihat Aisyah sebagai seorang wanita terpelajar yang tanpa lelah meriwayatkan hadis tentang kehidupan Nabi Muhammad. Dia merupakan salah seorang dari cendekiawan Islam awal di mana para sejarawan menghitung sampai 1/4 dari hukum Islam berasal dari Aisyah. Aisyah adalah istri favorit Nabi Muhammad dan menjadi contoh dari jutaan wanita. Kalangan Syiah umumnya memandang buruk Aisyah. Hal ini terutama disebabkan oleh apa yang mereka anggap sebagai kebencian Aisyah terhadap Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad dan tindakan Aisyah dalam Perang Saudara Islam I. Partisipasi Aisyah dalam Perang Jamal secara luas dianggap sebagai tanda kebenciannya yang paling signifikan. Mereka juga tidak percaya bahwa Aisyah berperilaku sebagaimana mestinya dalam perannya sebagai istri Nabi Muhammad. Beberapa riwayat di kalangan Syiah yang terkemuka bahkan melaporkan bahwa Aisyah bersama dengan Hafsah menyebabkan kematian Nabi Muhammad dengan cara meracuni beliau. Syiah juga menganggap Aisyah sebagai sosok kontroversial karena keterlibatan politiknya semasa hidupnya. Aisyah berasal dari garis keturunan keluarga politik. Dia adalah putri Abu Bakar yang mana merupakan khalifah pertama. Aisyah juga berperan aktif dalam kehidupan politik Nabi Muhammad. Dia diketahui kerap menemani Nabi Muhammad berperang, di mana dia belajar keterampilan militer, seperti memulai negosiasi sebelum perang antar para kombatan, melakukan pertempuran, dan mengakhiri perang. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Aisyah pernah berkata, "Suatu ketika aku minum dan aku sedang haid. Lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah. Lalu beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging. Lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya." Hadis riwayat Muslim. Hal itu menunjukkan bahwa antara Rasulullah dan Aisyah membangun rumah tangga dengan saling mengasihi dan memanjakan. Kesibukan Rasulullah dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Allah tidak menjadikan beliau lupa untuk menjalin kemesraan bersama istri tercinta. Kasih sayang dan kemesraan Rasulullah dengan Aisyah tidak hanya ditunjukkan dari tindakan beliau, tetapi juga melalui ekspresi verbal. Rasulullah memberikan panggilan khusus kepada Aisyah. Beliau kerap memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah, artinya pipi yang kemerah-merahan, sebab kulit Aisyah yang sangat putih hingga terlihat kemerahan saat tertimpa sinar matahari. Selain panggilan Humairah, terkadang Rasulullah juga memanggil Aisyah dengan sebutan Aisy.
Dalam budaya Arab, pemenggalan huruf terakhir dari nama menunjukkan sebagai tanda kasih sayang. Salah satu sikap manja Aisyah yang sangat menyenangkan Rasulullah, yaitu Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah, sebab beliau senang dengan rambut yang rapi. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Aisyah pernah berkata, "Aku menyisir rambut Rasulullah padahal aku sedang haid." Hadis riwayat Bukhari. Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah dengan hati-hati, begitu lembut dan penuh cinta. Aisyah pernah mengungkapkannya, "Bila aku mengurakkan rambut Rasulullah, aku belah orakan rambut beliau dari ubun-ubunnya, dan aku uraikan di antara kedua pelipis beliau." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Meskipun Rasulullah disibukkan dengan dakwah dan mengurus kepentingan umat, beliau turut membantu pekerjaan Aisyah ketika di rumah. Beliau tidak segan menambal pakaian sendiri, memerah susu, dan mengurus keperluan sendiri. Mengenai kebiasaan Rasulullah di rumah, Aisyah juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Apa yang dilakukan Rasulullah di rumah?" Lalu Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Keromantisan dari cerita Aisyah bersama Rasulullah tersebut bisa dijadikan sebagai teladan bagi pasangan suami istri. Dengan segala kerendahan hatinya, Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak membebankan pekerjaan rumah tangga kepada sang istri. Begitu pula sikap Aisyah sebagai istri Rasulullah yang senantiasa melayani beliau dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Rasulullah diketahui tak pernah mengeluh meski keadaan kurang mendukung. Hatinya sangat lapang. Pernah Nabi Muhammad tak mendapati makanan apapun untuk sarapan di meja dapurnya. Seketika ia berniat puasa untuk hari itu. Begitulah Rasulullah tak ingin menjadi beban orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Kitab Durratun Nasihin merawikan kisah bagaimana Rasulullah dan Aisyah berumah tangga. Tentang Nabi Muhammad tidur di depan pintu tersebut dikisahkan. Suatu malam, Rasulullah berjalan pulang ke rumah dari masjid. Sesampainya di rumah, Aisyah rupanya sedang tertidur lelap. Beliau lantas berupaya agar istrinya itu tidak tersentak bangun. Dengan perlahan-lahan, Rasulullah membuka pintu rumah sehingga membiarkan istrinya beristirahat. Nabi bahkan memutuskan untuk tidur di luar kamar. Riwayat lain mengisahkan, suatu hari Aisyah dicengkram rasa khawatir. Hingga menjelang subuh ia tidak menjumpai suaminya tersebut tidur di sebelahnya. Dengan gelisah, Aisyah pun mencoba berjalan keluar. Ketika pintu dibuka, Aisyah terbelalak kaget. Rasulullah sedang tidur di depan pintu. "Mengapa Nabi tidur di sini?" "Aku pulang larut malam. Karena khawatir mengganggu tidurmu, aku tak tega mengetuk pintu. Itulah sebabnya aku tidur di depan pintu," jawab Nabi. Kisah lainnya yang bisa dijadikan pelajaran adalah ketika Rasulullah malam-malam meninggalkan kamarnya tanpa membangunkan istrinya Aisyah. Rasulullah memutuskan untuk beranjak dari tempat tidurnya. Di sisinya, Aisyah masih terbaring dalam lelap. Namun, suara ranjang yang berdenyit membuka mata Aisyah. Sang istri kaget mendapati suaminya tidak lagi berbaring di sampingnya. Karena heran, Aisyah lantas diam-diam keluar dari kamarnya. Bahkan, malam-malam Aisyah kemudian mendatangi setiap rumah istri-istri Nabi selain dirinya. Tiap mereka juga heran, bukankah malam itu jatahnya Aisyah? Tentu saja, Rasulullah tetap berada di rumah Aisyah. Akhirnya putri Abu Bakar ini menuju Masjid Nabawi yang letaknya bersebelahan dengan rumah. Ternyata dia mendapati sang suami sedang ada di dalam masjid itu. Tampak beliau sehabis menunaikan sholat sunnah.
Rasulullah pun mengetahui istrinya itu sedang mencari-carinya, sebab nafas Aisyah terengah-engah. Ketika Aisyah sampai di hadapannya, dengan perlahan Rasulullah menegur, "Engkau habis dari mana, wahai Aisyah?" Yang ditanya pun tampak malu-malu. Aisyah berupaya menutupi kecurigaannya. Rasulullah pun dapat menebak perasaan istrinya itu. Dengan tersipu, Aisyah pun berkata, "Bagaimana mungkin tidak curiga? Wahai suamiku, engkau pergi dari kamar kita tanpa permisi." Rasulullah menasihati istrinya itu. "Itu berarti engkau telah dihinggapi setan. Padahal tujuanku pergi tanpa suara agar engkau bisa beristirahat dengan tenang. Sebab aku mendapatkan giliran ronda berjaga malam ini." Kata Rasulullah menjelaskan alasannya. Beliau juga menuturkan dia ingin sholat malam kala itu. Aisyah cukup tersentak. Apakah mungkin seorang istri utusan Allah juga dihinggapi setan? Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia mengikuti urat darahnya. Dijadikannya dada manusia itu sebagai tempatnya, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah." Aisyah bertanya lagi, "Siapa sajakah yang termasuk mendapatkan perlindungan Allah?" Rasulullah menerangkan, mereka adalah orang beriman yang memohon perlindungannya dari jebakan setan. Rasulullah adalah suami dan pribadi yang sangat sabar dan tidak banyak protes terhadap istrinya. Beliau juga sangat sopan dan tidak pernah satu kali pun mencela istrinya. Sebuah riwayat menceritakan dari Aisyah, suatu hari masakan Aisyah rasanya terlalu asin. Namun Rasulullah tetap menyanjung makanan itu tanpa berkomentar apapun. Sajian tersebut juga habis dilahapnya. Belakangan, Aisyah mencicipi masakannya sendiri dan sadar akan rasa yang terlampau asin. Sebagai seorang istri, wajar bila kecemburuan datang ketika suami menyebut-nyebut nama perempuan lain. Aisyah pernah suatu ketika terbakar api cemburu karena merasa dirinya dibanding-bandingkan dengan Khadijah, istri pertama Rasulullah. Disinilah peran Rasulullah membimbing istrinya itu agar rasa cemburu tidak meningkat ke emosi yang tak perlu. Sanjungan terhadap Khadijah tidak berarti menafikan peran satu istrinya yang lain. Rasulullah sebagai seorang suami mampu mengubah kecemburuan istrinya menjadi cinta kasih. Suatu malam, Aisyah begitu heran mendapati suaminya sholat sunnah berpuluh rakaat. Bahkan kaki Rasulullah tampak bengkak-bengkak karena itu. Aisyah pun bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga kelak oleh Allah?" Apa jawab beliau? Rasulullah dengan nada haru berkata, "Ibadah sholat ini sebagai upayanya memanjatkan rasa syukur kepada Allah." Saat salah seorang sahabat bertanya, "Seperti apakah akhlak Rasulullah?" Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Maknanya, kehidupan Nabi Muhammad selalu sesuai dengan perintah Al-Quran. Dan ketika ditanya bagaimana perilaku Nabi, Aisyah hanya menjawab, semua perilakunya indah." Ketika didesak lagi, Aisyah baru bercerita saat terindah baginya sebagai seorang istri. "Ketika aku sudah berada di tempat tidur dan kami sudah masuk dalam selimut dan kulit kami sudah bersentuhan, suamiku berkata, 'Ya Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Tuhanku terlebih dahulu.'" Apalagi yang dapat lebih membahagiakan seorang istri, karena dalam sejumput episode tersebut terkumpul kasih sayang, kebersamaan,
perhatian dan rasa hormat dari seorang suami yang juga seorang utusan Allah. Selesai sudah cerita kita hari ini. Itulah cerita tentang kisah Aisyah yang merupakan istri favorit dan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Semoga yang sudah menikah bisa menjadi contoh. Semoga yang sudah menikah, sosok Aisyah bisa menjadi contoh bagi para istri. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lebih menarik bersama Ayu Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.